Salam, apa kabar jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja, aman-aman saja. Kita bersyukur kembali kita bisa bertemu bersama-sama meskipun melalui online. Kita tetap bersyukur, kita tetap beribadah, memuji menyembah nama Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami beribadah, memuji, menyembah-Mu. Kami rindu diberkati lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus menolong kami semua, mampukan kami mengerti, ajar kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Ini doa kami ya Tuhan, kami siap diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Semuanya ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Yang menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang tidak akan pernah menyerah. Tidak akan pernah menyerah. Sulitnya keadaan sering membuat kita menyerah, sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita perjuangkan. Karena belum kita berbuat apa-apa, kita sudah menyerah dalam keadaan dan situasi yang serba sukar dan sulit. Namun melihat kegigihan orang lumpuh dan teman-temannya yang ada dalam perikop ini, menyadarkan kita bahwa sikap pantang menyerah patut mendapat perhatian Allah. Bagaimanakah ciri dari orang yang tidak mau menyerah itu? Kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ciri orang yang tidak mau menyerah yang pertama adalah memiliki kepedulian terhadap orang lain. Orang-orang di sekitarnya melihat bahwa orang lumpuh ini punya kerinduan untuk dia disembuhkan, punya keinginan ia ingin dipulihkan dari sakit penyakitnya. Nah, orang-orang di sekitarnya ada beberapa orang yang menggotong dia. Nah, orang-orang ini memiliki kepedulian. Orang-orang ini memiliki rasa care, rasa perhatian. Orang-orang yang membawa orang lumpuh itu adalah orang yang tidak
tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, ayat 3 dikatakan kepada kita, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. 4 orang ini memiliki kepedulian, memiliki hati. Tetapi orang-orang yang melihat kebutuhan orang lain, mereka adalah orang-orang yang memikirkan orang lain. Mereka adalah orang-orang yang peduli kepada orang lain. Mereka tidak mendapat keuntungan bagi diri mereka sendiri karena mereka menolong orang lain. Tetapi karena kepentingan orang lain, itu adalah tujuan utama mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, COVID-19 yang sedang mewabah dunia ini membutuhkan orang-orang yang peduli kepada orang lain. Kita melihat banyak orang-orang yang takut ketika bunyi sirene ambulans saja, banyak orang-orang ketakutan di sekitarnya. Jangan-jangan saya kena. Banyak orang mulai mencibir. Banyak orang mempunyai stigma yang negatif dengan orang-orang di sekitarnya. Kita seharusnya peduli kepada mereka. Saya pernah melihat di TV bagaimana ketika PDP dibawa ke rumah sakit, semua orang memberikan tepuk tangan, memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan kepedulian bahwa mereka itu perlu ditolong. Mereka itu perlu kepedulian kita. Mereka itu perlu ditopang, dimotivasi, sehingga penyakit yang dialami itu dengan motivasi orang lain, dengan dorongan dari orang lain, dengan kepedulian dari orang lain, ia diberikan semangat, ia diberikan dorongan, ia yakin pasti Tuhan akan menolong, Tuhan akan sembuhkan. Orang yang tidak menyerah adalah orang yang tidak egois. Ya, 4 orang ini tidak egois. Mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Ia bawa orang lumpuh ini, mereka menggotongnya. Luar biasa. Kita akan mendapatkan jalan keluar kalau saja kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Masalah persoalan yang kita hadapi sebenarnya gampang saja kita selesaikan kalau kita memikirkan orang lain. Kalau kita peduli kepada orang lain. Jangan mementingkan diri kita sendiri. Jangan kita egois, tetapi kita belajar untuk melihat kepentingan orang lain juga. Ketika kita memikirkan orang lain, maka Allah akan memikirkan pergumulan kita dan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang tidak pernah menyerah adalah orang yang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Mari kita peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Apa yang perlu kita lakukan dengan orang-orang di sekitar kita saat ini? Mereka kadang-kadang mengalami ketakutan, ya. Tetapi kita tunjukkan kepedulian kita. Berikan kekuatan kepada mereka. Berikan care kepada mereka. Berikan kepedulian kepada mereka. Mari kita belajar lewat firman Tuhan ini. 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Mari kita peduli kepada orang lain. Mari kita mengasihi orang lain. Nah, itu yang pertama, ciri orang yang tidak mau menyerah itu. Yang kedua, ciri orang yang tidak mau menyerah itu di dalam ayat yang kelima dikatakan kepada kita. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ciri yang kedua adalah memiliki kreativitas. Memiliki kreativitas. Orang-orang yang menolong orang lumpuh ini tidak pernah putus asa melihat tantangan yang ada di hadapan mereka. Ya, dalam ayat keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan orang lumpuh itu.
Nah, ini yang dilakukan ketika tidak ada jalan, ya. Ketika jalan terhalangi, ya. Ketika tidak bisa melewati kerumunan orang banyak itu, mereka memiliki kreativitas. Mereka membuka atap rumah itu dan menurunkan orang lumpuh itu. Pas ada di tengah-tengah Tuhan Yesus. Justru tantangan itu membuat mereka menjadi kreatif. Dan pada akhirnya memperoleh jalan keluar. Mereka mendapatkan hasil dari apa yang sudah mereka perjuangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah menyerah. Situasi ini kadang-kadang saya melihat seperti semuanya sudah tidak ada lagi jalan keluar. Seperti semuanya tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang kita merenung, kadang-kadang kita berdiam diri, kadang-kadang kita berputus asa. Kapan semuanya ini berlalu? Kapan badai ini berlalu? Kapan situasi kondisi yang sulit ini berlalu? Semua berputus asa. Semua mengalami keraguan, kebimbangan, kekhawatiran. Orang yang tidak pernah menyerah adalah orang yang tidak akan pernah berhenti berusaha sebelum ia mendapatkan jalan keluar dari apa yang ia perjuangkan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan kejadian dan situasi yang seperti ini, banyak kreativitas yang bisa kita lakukan di rumah. Ya, sebagai contoh, ya, selama ini kita begitu aman nyaman beribadah di tempat gereja kita. Tetapi sekarang kita beribadah di rumah. Bisa muncul kreativitas di tengah-tengah keluarga, ya. Ayah, ibu, anak-anak, ya, bisa beribadah secara kreativitas. Masing-masing apa yang diinginkan oleh keluarga bisa secara kreativitas beribadah, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, bernyanyi, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Bisa timbul kreativitas itu. Dalam hal pekerjaan saat ini, ya, kita melihat banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK dan merumahkan karyawan-karyawannya. Apakah semuanya itu akan selesai? Apakah semuanya itu seakan-akan dunia kiamat? Tidak, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Munculkan kreativitas kita. Kita bisa bekerja di rumah. Kita bisa munculkan kreativitas kita di rumah. Apa saja bisa kita lakukan di rumah. Ayo Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini memiliki kreativitas yang lain. Saat di situ tidak ada jalan, tapi di sana ada jalan lain. Ada jalan keluar yang Tuhan beri, yang Tuhan buka. Mari, ada ide-ide yang cemerlang, ya, ada hal-hal yang baik yang akan muncul, hal-hal positif yang akan muncul dalam keadaan kita yang serba sukar dan sulit ini. Mari Bapak, Ibu, percaya dan yakin, dan kita akan semakin menemukan peluang-peluang yang ada bagi penyelesaian masalah kita. Mari, memang masalah yang kita alami saat ini begitu sukar dan sulit, ya. Tetapi pandang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ya, aku merancangkan kepadamu rancangan masa depan yang penuh dengan gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan yang penuh dengan rancangan-rancangan kecelakaan. Tidak. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, ciri orang yang tidak mau menyerah dalam situasi dan kondisi yang serba sulit adalah memiliki keyakinan yang kuat. Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu diampuni.
Ya, ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ya, mereka memiliki keyakinan yang kuat. Orang-orang yang membawa orang lumpuh ini adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat. Mereka yakin, mereka percaya bahwa apa yang sudah mereka perjuangkan itu pasti akan terjadi. Ya, mereka pasti akan memperoleh jalan keluar. Ya, usaha yang mereka lakukan tidak sia-sia. Mereka memiliki keyakinan yang kuat, kepercayaan, ya, pendirian, ya, bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Tuhan pasti akan menyertai mereka. Itu terlihat dari sikap mereka yang tidak pernah menyerah walau tantangan terbentang di hadapan mereka. Ya, kita tahu lewat firman Tuhan ini, ya, orang di dalam rumah itu penuh sekali, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, bagaimana caranya? Apalagi dengan menggotong orang lumpuh itu tidak mungkin bisa sampai di tengah-tengah kerumunan massa yang banyak itu. Tapi mereka punya akal, mereka punya kreativitas, membuka atap rumah itu dan langsung menurunkan orang lumpuh itu pas di tengah-tengah Tuhan Yesus. Mereka tidak berkecil hati sekalipun usaha mereka sepertinya sia-sia. Karena keyakinan itulah yang mendorong mereka untuk tetap melangkah maju. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada maksud Tuhan di balik semua apa yang terjadi saat ini. Ya, Tuhan mau dan Tuhan ingin menuntun kita untuk kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, berharap kepada Allah. Itu yang Tuhan inginkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Melangkah pasti, melangkah maju bersama dengan Allah. Orang yang tidak pernah menyerah adalah orang yang didorong oleh keyakinan kepada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk berhenti sekalipun rasanya tidak ada harapan. Mereka tidak pernah berhenti, mereka terus berjuang. Ayo, jalani kehidupan ini dengan optimisme yang tinggi, dengan keyakinan yang tinggi bahwa Tuhan akan beserta dengan kita, akan menolong kita, akan menyertai kita. Memang kita sering dituntut untuk tetap percaya di saat tidak ada alasan untuk percaya. Tetapi orang yang tidak pernah menyerah akan tetap percaya. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan ini memotivasi kita, mendorong kita, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, jangan bimbang dan ragu ketika masalah ini serba sulit untuk kita hadapi. Percaya ada jalan keluar, percaya ada pertolongan yang daripada Tuhan ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan. Mari, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita, sebagaimana pelajaran dari 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini, mereka tidak pernah menyerah. Mereka memiliki kepedulian terhadap orang lain. Ya, semua kita tertimpa masalah ini. Ya, maunya kita, mungkin kita hanya peduli pada diri sendiri, tidak mau kita peduli pada orang lain. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, mari kita belajar untuk peduli pada orang lain. Kuatkan orang lain, teguhkan iman orang lain. Ya. Yang kedua, mari kita memiliki kreativitas. Banyak hal-hal yang positif, ya, yang bisa kita lakukan. Banyak ide-ide cemerlang yang bisa keluar di saat serba sukar sulit keadaan yang kita alami saat ini. Dan mari kita memiliki keyakinan yang kuat, kepercayaan yang kuat bahwa ada jalan keluar, ada pertolongan yang Tuhan karuniakan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, jangan pantang mundur, maju terus, hadapi masalah dan persoalan ini dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini meneguhkan dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menggugah semangat kami.
menguatkan iman kami untuk kami tetap tidak pernah menyerah dalam situasi yang sukar sulit bagaimanapun. COVID-19 yang mewabah dunia saat ini, secara manusia kami menyadari itu membuat orang-orang ketakutan, kecut, tawar hati dan sebagainya. Namun firman pagi hari ini meneguhkan dan menguatkan iman kami bahwa ada jalan keluar yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Ada maksud di balik semua apa yang terjadi ini, supaya kami berbalik kepada Tuhan, supaya kami menyembah kepada Tuhan, supaya kami hanya bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, teguhkan kuatkan iman kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.